Ya teman-teman, ketemu lagi di channel Black Tech ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pernah dong sepintas ada rasa penasaran atau rasa ingin tahu mengenai hal-hal yang mungkin saja selama ini belum kita ketahui jawabannya. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, yang belum subscribe boleh tekan atau klik button subscribe di bawah ini terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Dan berikut adalah 5 hal yang mungkin menjadi pertanyaan tanpa kalian sadari sebelumnya. Untuk video yang pertama, nyamuk hewan serangga yang termasuk dalam ordo Dipetra dan tergolong dalam famili Culicidae. Pokoknya untuk nama ilmiahnya seperti itulah, dibaca kayak gimana terserah kalian aja. Biasanya kalau siang nyamuk ini jarang terlihat, bahkan untuk suaranya pun nyaris nggak terdengar. Tapi kalau malam, suaranya udah kayak mesin 2 tak aja. Pakai selimut, pakai lotion, bakar anti nyamuk, sampai mau bakar ini juga. Astagfirullahaladzim, ternyata benar. Yang jadi pertanyaan, kenapa nyamuk menghisap darah? Faktanya, menurut womantalk.com, nyamuk menghisap darah bukan untuk makanan loh, melainkan untuk kebutuhan protein bagi mereka. Makanan pokok nyamuk sebenarnya tidak jauh beda dengan lebah, yaitu nektar atau cairan saripati pada tumbuhan atau bunga. Fakta kedua, hanya nyamuk betina lah yang akan menghisap darah sebab mereka membutuhkan protein agar telurnya subur dan membuat lebih banyak lagi bayi nyamuk, seperti itu. Fakta ketiga, nyamuk bisa mendeteksi karbon dioksida atau CO2 hingga jarak 30 meter loh. Jadi, inilah alasan nyamuk tetap bisa mengetahui mangsanya meski tutupan selimut, sebab nyamuk mampu mendeteksi hawa panas pada tubuh mangsanya. Tenang, saya ada solusi tidur aman tanpa diketahui nyamuk. Caranya cukup jangan napas pas lagi tidur. Simpel kan? Selamat mencoba. Next, video kedua. Truk tangki BBM atau truk tangki Pertamina merupakan jenis kendaraan yang sering kita jumpai di jalan. Truk ini biasanya yang mendistribusikan BBM ke SPBU terdekat atau ke SPBU daerah. Kalian pasti sering atau mengenal atau pernah lihat truk ini kan? Tapi apakah kalian pernah lihat truk pengangkut BBM ini sedang isi bahan bakarnya sendiri di SPBU seperti halnya yang sering dilakukan oleh kendaraan umum lainnya saat kehabisan bahan bakarnya? Yo, pernah lihat nggak? Yang jelas fenomena ini sangat dan sangat jarang terjadi. Berikut fakta tentang truk tangki pengangkut BBM. Pertama, isi jenis BBM dalam tangki bervariasi, jadi nggak cuma mengangkut satu jenis BBM. Kedua, tangki pada truk dipisahkan dengan sekat atau pemisah sesuai isian BBM dan tergantung pesanan. Lalu, bagaimana dengan bahan bakar truk tangkinya sendiri? Apakah jenis bahan bakarnya beda? Jawabannya adalah sama. Ya, sama-sama pakai solar, biasanya untuk jenis truk diesel. Yang membedakan adalah tempat pengisiannya. Truk tangki ini memiliki tempat khusus untuk mengisi bahan bakarnya sendiri, dan ini sudah diatur oleh BUMN. Jadi, momen truk tangki antri buat isi bahan bakar sendiri itu sangat langka. Terus kalau kehabisan solar gimana? Saat di perjalanan gimana? Saya rasa pihak Pertamina sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau truk tangki kehabisan bahan bakar di jalan, tenang, kalian gak usah khawatir. Soalnya kan di jalan masih banyak bensin eceran. Nah, jadi begitulah alasan kenapa kita jarang lihat truk tangki antri buat isi solar. Next, pertanyaan ketiga. Ada yang masih ingat kenangan saat kalian masih berusia 1-3 tahun?
Kapan pertama kali kalian belajar jalan? Siapa orang yang suka isengin kalian saat bayi? Apakah kalian semuanya masih ingat? Saya beri waktu 5 detik untuk kalian mengingatnya. Gimana, ingat nggak saat kalian masih berusia 1-3 tahun? Gak ingat kan? Faktanya, sebagian besar dari kita sulit untuk mengingat kegiatan saat masih usia 1-3 tahun. Kita bisa mengetahui kejadian saat bayi berdasarkan cerita dari orang tua kita. Fenomena ini disebut sebagai childhood amnesia atau sering dikenal sebagai amnesia bayi. Amnesia bayi merupakan ketidakmampuan orang dewasa untuk mengambil ingatan episodik atau ingatan situasi atau peristiwa saat masih bayi. Istilah ini sudah diperkenalkan oleh salah satu kakeknya para psikologi, yaitu Bapak Sigmund Freud, lebih dari 100 tahun yang lalu loh. Jadi hal ini tentunya disebabkan oleh peran dari otak kita beserta jajarannya. Sebab setiap bagian otak memiliki perannya masing-masing. Salah satunya yang berperan dalam fenomena childhood amnesia adalah hipokampus, yaitu hipokampus ini memiliki fungsi utama dalam pembelajaran, penyimpanan, serta pengolahan memori jangka panjang. Meski saat bayi otak kita sudah mampu menyerap informasi sebanyak mungkin, akan tetapi hipokampus yang berperan dalam penyimpanan masih tahap perkembangan dan belum sempurna. Itulah sebabnya kenapa kita kesulitan mengingat masa bayi. Next, ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Ada yang belum pernah makan bayam? Bayam merupakan salah satu sayuran yang banyak digemari masyarakat, termasuk saya sendiri. Selain mudah didapatkan di pasar-pasar dan tidak mudah pula untuk ditemukan pada toko material loh teman-teman. Sekedar informasi, untuk nama ilmiah bayam bisa kalian baca sendiri. Tapi pernahkah kalian makan sayur bayam atau tumis bayam nget-ngetan? Maksud saya yang dihangatkan kembali. Banyak beredar informasi kalau sayur bayam atau bayam tidak boleh dimasak 2 kali atau dihangatkan kembali. Katanya bisa menyebabkan keracunan, sakit perut, atau jenis-jenis penyakit bahaya lainnya. Seperti itulah menurut informasi yang beredar. Faktanya informasi tersebut dianggap disinformasi oleh Kominfo pada tahun 2019 lalu. Bahkan menurut Kominfo sendiri, memanaskan bayam berkali-kali sebenarnya tidak berbahaya atau tidak masalah asal dilakukan dengan benar, tidak terlalu lama, dan tidak pada suhu yang sangat tinggi. Sebab hal ini yang mengurangi kandungan gizi pada bayam tersebut. Jadi kalian tidak perlu takut lagi untuk makan bayam nget-ngetan atau bayam yang dihangatkan kembali. Next, untuk pertanyaan terakhir. Lampu belakang kendaraan. Kenapa lampu belakang kendaraan warna merah? Kenapa nggak warna hijau atau warna kuning atau warna lainnya yang lebih keren? Ya, meskipun tak sedikit yang memodifikasi lampu kendaraannya menggunakan warna lain, tapi untuk standar dari pabrik tetaplah warna merah yang digunakan. Menurut garasi.id, ternyata pemilihan warna merah ini berdasarkan Vienna Convention on Road Traffic, sebuah konvensi tentang kendaraan jalan raya digelar pada tahun 1949. Penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan, sebab mereka mempunyai gelombang spektrum paling panjang dari warna lainnya. Panjang spektrum warna merah 620 sampai dengan 750 nanometer. Jadi inilah alasan kenapa warna merah dipilih untuk lampu belakang kendaraan. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Dan apabila video ini cukup bermanfaat untuk kalian, boleh like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.